Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, absen 20, dan NIM 193141008. Nah, di sini saya akan membahas contoh soal yang diberikan dari minggu kemarin. Nah, berikut merupakan contoh soalnya, di mana suatu menara distilasi menggunakan kondensor total dan reguler parsial dipakai untuk memisahkan campuran heptana dan etil benzena dengan fraksi mol heptana 0,42. Menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 97% mol heptana dengan residu kemurnian 99% mol etil benzena. Jika umpan cair jenuh dengan metode MC Captil, tentukan jumlah stage jika R diketahui sama dengan 1,8. Nah, di sini ada data kesetimbangan campuran biner heptana dan etil benzena. Nah, berikut merupakan solusinya, di mana tadi R sudah diketahui yaitu 1,8 dan kondisi umpannya yaitu merupakan cair jenuh dan sehingga jika melihat kondisi umpan berupa cair jenuh maka Q sama dengan tak terhingga. Nantinya Q akan tegak lurus ke atas. Nah, neraca masanya yaitu F atau feed sama dengan D untuk distilat plus B atau produk bawah. Nah, berikut merupakan gambar dari alat yang kita gunakan, yang alat distilasi atau distilasi di mana feed tadi kan fraksi feednya sudah diketahui yaitu 0,4 ini fraksi mol heptananya. Lalu untuk distilatnya fraksi distilat itu diketahui yaitu kemurnian 97% ini, sehingga fraksi distilatnya yaitu 0,97. Nah, sedangkan fraksi dari produk bawah ini didapatkan dari, di sini kan pada soal dinyatakan jika residu kemurniannya itu 99% mol etil benzen. Oleh karena itu, maka 1%-nya itu pasti berupa heptana. Sehingga pada produk bawah ini jumlah heptananya yaitu sebesar 1% atau fraksinya sebesar 0,01. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik kesetimbangan campuran biner heptana dan etil benzena, di mana data yang kita gunakan adalah pada soal tadi, yang X heptana untuk sumbu X dan Y heptana untuk sumbu Y. Setelah itu kita memplotkan dan menjadi sebuah grafik kesetimbangan seperti pada gambar ini. Setelah itu kita membuat garis diagonal dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, seperti pada gambar. Nah, setelah itu kita menentukan berapa banyak stage. Pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu letak dari XF atau fraksi feednya. Tadi kan fraksi feednya 0,42, maka di sini titiknya. Lalu kita menarik garis lurus ke atas melewati garis diagonal. Karena ini kondisi umpannya cair jenuh, maka Q sama dengan tak terhingga. Di mana jika tak terhingga itu garis XF ini akan tegak lurus ke atas. Nah, jadi dari titik diagonal dari XF 0,42 ditarik garis lurus tegak lurus sampai dengan garis diagonal, lalu ditarik lurus lagi ke atas sampai melewati grafik yang melengkung ini, grafik kesetimbangan yang melengkung ini. Nah, selanjutnya kita menentukan titik dari XD dan XB-nya, di mana XD itu 0,94 di sini titiknya sama seperti tadi, yaitu kita menarik garis lurus ke atas hingga mencapai ke garis diagonal. Nah, setelah itu kita menentukan titik XB-nya, yaitu 0,01. Menarik sampai dan menarik titik 0,01 sampai ke garis diagonalnya. Nah, setelah itu kita pertama-tama harus
menghitung interseptnya terlebih dahulu untuk menentukan batasan dari stage yang nantinya kita akan gambar. Nah, cara menghitung intercept itu sendiri dengan rumus XD sama dengan R plus 1, di mana XD-nya yaitu 0,97 dibagi R 1,8 di plus 1, sehingga didapatkan intercept itu 0,35. Nah, intercept ini kita mencari titik intercept yaitu pada sumbu Y. Oleh karena 0,35 interceptnya, maka 0,35 di sini titiknya. Nah, selanjutnya kita menarik garis lurus dari pertemuan titik XD dengan diagonal lurus ke 0,35 atau hasil hitungan intercept kita tadi. Nah, pada gambar sudah ditunjukkan oleh garis berwarna kuning ini ya. Nah, setelah itu kita tinggal menarik garis lurus, menarik garis dari pertemuan garis diagonal dengan titik XB, ditarik garis lurus sampai ke pertemuan garis intercept tadi, garis kuning itu, dengan garis merah atau garis XF-nya. Sehingga pada gambar itu disimbolkan oleh garis berwarna hijau ini. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menggambar stage-nya. Nah, stage pertama-tama dimulai dari titik XD-nya, seperti pada gambar. Setelah itu kita tarik lurus ke kiri, setelah menabrak ke garis grafik kesetimbangan, kita tarik lurus ke bawah. Nah, setelah itu kita tarik lurus ke bawah sampai garis kuning atau garis intercept ini. Nah, setelah itu kita tarik ke kiri lagi, ke kiri sampai menabrak garis grafik kesetimbangan lagi. Selanjutnya kita menarik ke bawah sampai batas kuning. Seterusnya sampai kita selesai pada batas di XB. Nah, di tengah ini kita tidak lagi menggunakan garis kuning sebagai patokan atau batasnya. Nah, kita menggunakan garis hijau atau garis yang kita buat terakhir tadi. Jadi setelah melewati kuning ini, setelah melewati perpotongan dua garis ini, kita selanjutnya menggunakan batasan warna hijau ini, seperti pada gambar ya. Nah, sama setelah kita menabrakkan garis ke grafik kesetimbangan, selanjutnya kita menarik garis lurus ke bawah sampai batas garis warna hijau ini. Terus kita lakukan hal seperti itu, lalu batasnya yaitu sampai ke titik XB ini. Setelah itu, kita bisa menghitung jumlah stage yang dibutuhkan, di mana jumlahnya yaitu ada 13 stage, yang mana pembagiannya atau rinciannya yaitu 12 kolom, 12 stage di kolom, dan 1 stage di reboiler parsial. Mengapa? Karena pada soal tadi sudah dikatakan jika menara distilasi ini menggunakan kondensor total dan reboiler parsial. Sehingga 12 stage berada di kolom dan 1 stage berada di reboiler parsial. Sehingga jumlah total stage keseluruhan itu adalah 13. Nah, sekian penjelasan tentang pembahasan contoh soal yang diberikan minggu lalu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.